Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman semuanya, kita akan mencoba belajar bagaimana untuk melaporkan SPT masa PPN. Jadi, yang kita pakai, software yang kita pakai untuk pertemuan kali ini atau modul PPN ini adalah kita masih pakai e-faktur dummy. Jadi hanya untuk pembelajaran. Nah, sekarang sudah sampai mana progresnya untuk e-faktur? Itu sudah sampai e-faktur 3.0, di mana ada beberapa menu yang memang berbeda, tapi logika dasarnya atau basic cara operasionalnya itu masih sama. Maka untuk e-faktur dummy ini saya rasa masih relevan jika untuk pembelajaran saja. Nah, untuk pelaporannya bagaimana? Pelaporannya kalau dulu itu setelah diposting di sini, itu nanti pelaporannya adalah melalui web DJP online atau masuk ke e-filing atau mungkin di online pajak atau eh, vendor-vendor lainnya. Tapi biasanya di e-filing sih yang digunakan. Nah, tapi berbeda dengan e-faktur 3.0. Kenapa? Dia sudah pakainya di web e-faktur. Ini kebetulan belum bisa dibuka, tapi sekilas webnya ini web efaktur.pajak.go.id. Cara pelaporannya di sana. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara pelaporan menggunakan e-faktur dummy. Oke, nah di recordnya teman-teman semuanya bisa dicek di administrasi fakturnya. Sudah ada faktur pajak keluaran dan juga sudah ada faktur pajak masukan. Oke, nah seperti yang kita bahas di teori dulu, seandainya faktur pajak keluaran ini lebih dari faktur pajak masukan, maka yang terjadi adalah kurang bayar. Tapi sebaliknya, kalau faktur pajak masukan ini jumlahnya lebih dari faktur pajak keluaran, maka kita posisinya adalah lebih bayar. Sehingga punya dua kemungkinan nih. Kemungkinannya apa? Yang pertama bisa kita restitusikan atau kita cairkan, atau bisa jadi kita kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, kita coba caranya lapor kalau yang pakai lama, pakai media yang lama, bagaimana sih? Nah, kita lihat dulu sebelum masuk ke sana, kita lihat outputnya pengennya seperti apa sih. Nanti output SPT masa PPN adalah sama di e-faktur 3.0 maupun di pembelajaran di e-faktur dummy, nanti outputnya sama. Ada SPT Indo yang isinya nanti sehingga muncul kurang bayarnya atau lebih bayarnya berapa, dan kemudian atas lebih bayar itu diapakan. Kemudian ada formulir lampirannya, formulir AB rekapannya. Kemudian ada formulir A1 ini mengenai ekspor. Nah, kemudian A2 ini kalau ada penjualan dalam negeri yang pastinya di record kita banyak di hampir semuanya di formulir A2 ini. Nanti yang dibatalkan, kemudian yang direvisi atau faktur pajak pengganti di sini semua. Begitu juga kalau ada nota retur. Nah, kemudian ada formulir yang namanya B1. B1 ini apa sih? B1 ini daftar pajak masukan atas impor. Kemudian ada B2. B2 ini pajak masukan yang bisa dikreditkan dalam negeri. Nah, kemudian ada yang namanya B3. B3 ini karena ada beberapa faktor pajak masukan yang memang tidak bisa dikreditkan, nanti masuk di sini. Nah, maka dari itu kita di e-faktur dummy ini akan coba buat bagaimana cara membuat ini. Dan besok mengenai ujiannya pun ini membuat SPT masa PPN. Saya akan berikan case, kemudian teman-teman mengerjakan, dan kemudian diberi nama sesuai namanya masing-masing dan dikasih gelar atau jabatannya di sini sesuai namanya masing-masing. Kita balik lagi ke e-faktur. Caranya bagaimana? Ini posisinya di sini adalah kebetulan saya masih oke, kita lihat nanti kalau seandainya kurang bayar dan lebih bayar seperti apa. Oke, ini pajak masukannya 9 juta, kemudian pajak keluarannya berapa nih? Oke, otomatis secara logika di sini nanti pasti saya kurang bayar.
Nah, kita coba caranya bagaimana. Kalau masih menggunakan media yang lama, kita harus pilih posting dulu. Tapi kalau sudah pakai web e-faktur, nanti postingnya di sana di web karena sudah terintegrasi. Itu kita approve, sudah terekam di sana. Nah, tapi kalau masih pakai yang lama, caranya begini. Kebetulan kemarin kita masa pajak bulan Maret ya, masa pajak 3. Kita pilih 3 tahun 2021, kemudian pilih cek jumlah dokumen. Nah, maka di sini muncul pajak keluarannya 4, pajak masukannya 1. Nah, saya yakin di teman-teman juga berbeda. Kenapa? Karena ada yang sudah diinput semua dan juga hanya beberapa saja yang diinputkan. Nah, maka biasanya berbeda. Setelah kita sepakat atau setelah kita lihat lagi ternyata sudah betul memang jumlah pajak keluaran kita ada 4, kemudian pajak masukan kita ada 1, maka kita posting. Nah, setelah berhasil, maka kita pilih SPT ini, terus buka SPT. Nah, di sini masih belum kelihatan. Caranya biar kelihatan bagaimana perubahan tampilan. Nah, di sini sudah ada SPT masa PPN 2021, masa pajak bulan pajaknya 3. Nah, ini kan belum oke. Nah, kalau dulu ini bisa buat file SPT CSV untuk dilaporkan di e-filing. Tapi kalau sekarang sudah tidak perlu, sudah bisa di web e-faktur. Cuman besok saya minta teman-teman mengumpulkan berupa SPT Indo dan lampiran AB serta A1, A2, B1 sampai B3. Ini yang dilampirkan. Nah, sebelum karena biar asumsinya kita di sini ada banyak, ada bulan 1, 2, kemudian 3, maka kita pilih yang 3. Terus buka SPT untuk diubah. Oke, setelah kelihatan ini baru kita lihat di sini buka SPT-nya. Oke. Di sini ada formulir lampiran tadi A1, A2, AB, kemudian ada formulir induknya juga. Nah, kita lihat di AB dulu. Oke, sudah nih kelihatan penyerahan dalam negerinya 28 juta, kemudian 28 juta, 20 juta. Oke, terus yang dipungut oleh pemungut atau kita jual kemarin ke Bank Mandiri kalau nggak salah ya, bukan bendaharawan tapi dia pemungut, jadi kode fakturnya 03. Nah, ini 8 juta. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, nah ini pajak masukannya, rekapitulasinya sudah ada. Oke, nah kemudian jumlah pajak masukan yang bisa diperhitungkan 9 juta. Oke, ini untuk yang kalau seandainya kurang bayar ya. Oke. Terus kita pilih lagi. Oke, kita pilih formulir induknya. Oke, 28 juta, 8 jutanya pemungut. Nah, kemudian ini karena kita kurang bayar, jadi 20 juta. Kenapa kok 20 juta? Karena 8 juta di sini adalah sudah dipungut oleh pemungut, artinya sudah distorkan oleh si Bank Mandiri. Nah, sehingga kita hanya terutang 11 juta. 20 juta dikurangi PPN masukan kita 9 juta, kurang bayarnya 11 juta. Nah, 11 juta ini yang harus kita setorkan sebelum lapor. Jadi otomatis nggak bisa lapor kalau dia belum store. Kenapa? Karena di sini harus ada SSP-nya atau bukti store-nya. Nah, di sini akan ada NTPN. Oke, kita lihat contoh NTPN. Jadi kita biasanya kalau kurang ya NTPN, kalau kita bayar ke bank, biasanya itu ada kode NTPN-nya. Setelah kita masuk ke ID billing, kemudian buat billing, terus store ke bank, biasanya muncul nih di bukti kita setor. Ini ada NTPN. Nah, oke, sudah kode dan jenis setoran, ini sudah diinput semuanya, kemudian kita sudah setorkan berdasarkan ID billing kita. Nah, kita dapat NTPN. Ini yang kita masukkan di sini kalau seandainya kurang bayar. Jadi kita masukkan, kita tambahkan, oke, kode jenis pajaknya berapa, oke, masa, kemudian tanggalnya, NTPN-nya,
tanggalnya misalkan Maret, berarti di akhir April, 30 April misalkan. NTPN-nya oke, biasanya tidak bisa sih, cuman nggak tahu, kita coba aja. Oke, oh ternyata udah bisa. Oke, nah ini kalau seandainya kita apa, kurang bayar ya. Oke, Jakarta 30 April 2021. Kita simpan, oh ternyata bisa. Nah, itu kalau seandainya kita kurang bayar. Nah, kita lihat di sini, buka SPT lagi, sudah kita simpan tadi, kita ambil induknya ya. Oke. Oh, CSV ya. Tunggu sampai oke, AP sudah selesai dibuat. Nah, ini nih. Oke. Nah, sudah. Jadi di sini masuk kurang bayarnya 11 juta. Tapi di sini yang sudah dilunasinya ternyata eh, oh ini sudah. Jadi sudah dilunasi, sudah masuk. Di sini sehingga muncul kurang bayarnya 11 juta tadi ya. Ini untuk formulir induk dan AP. Induk dan AP ya. Kemudian coba kita download untuk formulir A1, lampiran A1 sampai B3. Oke, saya taruh di D juga. Tunggu sampai CSV ya. Kita lihat aja. Oke, nah ini lampirannya A1 nggak ada karena nggak ada ekspor. Kemudian ada A2 dalam negeri sudah ada. Nah ini yang dibatalkan, yang direvisi ada semua di sini. Yang dibatalkan biasanya langsung 0. Oke, kemudian pajak masukannya juga sudah ada, ini 9 juta. Oke. Nah, itu kalau seandainya, kemudian atas dasar kalau dulu ini kita buat file CSV ini untuk lapor. Kalau dulu, kalau sekarang tidak perlu. Jadi kalau sekarang juga tidak perlu kita posting di sini, tidak perlu. Tapi logika cara untuk melaporkannya sama. Ketika di web e-faktur nanti juga diperlukan posting. Nah, begitu sudah selesai posting, misalkan tadi sudah dilaporkan, maka di sini nggak bisa diubah lagi kecuali kalau ada pembetulan. Tapi kalau misalkan dalam hal ini belum dilaporkan, masih bisa kita otak-atik, misalkan dihapus dulu ya. Kalau ternyata masih ada yang faktur pajak yang belum kita input, misalkan seperti itu, berarti sebelum mau kita laporkan, kita hapus dulu, kita buat lagi nih. Misalkan masih ada pajak masukan yang memungkinkan kita lebih bayar akhirnya, misalkan nomor faktur 010 kedua 21 005. Oke, harus lawan transaksinya. Oke, buka ilahi misalkan tanggal fakturnya 10 Maret 2021, pajaknya Maret, jumlah belinya 400 juta. Oke. Oke, kita approve. Oke. Karena asumsi sekarang kita pengennya lebih bayar gitu ya. Oke, kita lihat waktu pajak masukannya.
Oke, sudah sukses semuanya. Nah, sehingga kita lihat nih, di kita SPT tadi kan ada 4 faktur pajak keluaran, kemudian 1 faktur pajak masukan. Nah, begitu kita sudah selesai, maka kita cek lagi di bulan 3 nih. Nah, PM-nya sudah berubah, ada 2. Kemudian PK-nya masih tetap 4. Nah, kita posting lagi. Oke, setelah dibentuk, kita buka, kita perbarui dulu, kayak ketemu, terus kita ubah. Kita masuk lagi ke formula lampiran AP. Oke, sudah nih. Sudah. Oke. Kebetulan ini nggak ada ini ya, belum ada laporan sebelumnya, asumsinya seperti itu, kita simpan aja. Kemudian kita lihat ke induknya. Nah, di sini induknya pajak keluarannya masih sama, 28 juta, 8 jutanya dipungut oleh pemungut. Nah, kemudian kalau di sini minus, artinya di sini lebih bayar, dan ini nggak bisa diklik secara otomatis. Jadi lebih bayar 29 juta. Nah, pertanyaannya 29 juta ini mau kita apain? Apakah kita cairkan atau apakah mau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya? Nah, tinggal kita pilih biasanya. Kita kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kenapa nggak direstitusikan? Karena takut misalkan nanti kalau restitusi harus diperiksa dulu. Sehingga takutnya kita dapatnya cuma 29 juta, ternyata bayarnya 56 juta. Nah, daripada seperti itu, maka saya kompensasikan ke masa pajak berikutnya saja. Oke. Nah, ini kosong semua karena kita lebih bayar. Nah, kemudian kita tulis lagi tanggal 30 April 2021. Oke. Oke, berhasil disimpan. Nah, kita tarik datanya lagi nih, yang tadi, yang untuk mencetak induknya. Saya pindah di E aja. Oke, sudah sekalian yang lampiran AP-nya. Saya cetak di sini. Oke, sudah berhasil juga. Tinggal kita cek lagi nih. Oke, ini untuk induknya. Nah, di sini posisinya beda sama yang tadi. Karena ini apa? Ini lebih bayar. Jadi lebih bayarnya diapakan? Nah, kita pilih dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi berikutnya kita sudah punya deposit pajak masukan sebesar 29 juta. Kalau seandainya kita ada pajak keluaran 30 juta, berarti kita tinggal membayar 1 juta saja. Oke, sama. Oke, untuk induknya, kemudian lampirannya juga sama seperti tadi, yang beda hanya di B2-nya. Karena ada 2 faktur pajak masukan tadi. Oke. Oke, begitu. Balik lagi ke sini. Nah, kalau seandainya sudah lapor, kemudian kita mau posting lagi, otomatis biasanya tidak bisa. Misalkan nih, tadi bulan kita sudah lapor nih mau posting lagi bulan Maret. Oke. Nah, di sini pasti tidak bisa, harus milih pembetulan satu. Nah, itu kode pembetulannya. Kenapa? Karena kalau nol biasanya kodenya normal. Tapi sekarang sudah melalui untuk proses posting ini tidak perlu kita lakukan di e-faktur. Sudah bisa melalui web e-fakturnya saja. Tapi untuk besok, jadi untuk ujiannya teman-teman tetap saya kasih case di Excel, kemudian masukkan kalau untuk tanggalnya sesuaikan dengan case, tapi kalau untuk nomor seri faktur pajaknya silakan menyesuaikan yang ada di PC-nya masing-masing ya. Yang penting saya tahu outputnya, teman-teman mengumpulkan dalam bentuk PDF berupa induk dan juga laporan A1 sampai B3 itu dikumpulkan melalui saya kasih link formnya. Itu maksimal saya kasih durasi waktu sampai 12 jam. Nanti silakan dikerjakan di sana. Oke. Oke, kemudian itu saja sih. Jadi
Perbedaannya hanya di situ, seandainya lebih bayar dan seandainya kurang bayar untuk proses postingnya. Nanti kalau kurang bayar harus bayar dulu, dapat NTPN baru dilaporkan. Oke. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja untuk pertemuan di terakhir di modul PPN ini. Saya kira mudah-mudahan lah banyak manfaat yang kita peroleh dari pertemuan-pertemuan ini. Saya yakin juga teman-teman pasti ada, oh ini di pertemuan terakhir harusnya kita ada ucapan perpisahan juga, ternyata memang terkendala, kebetulan ini cuacanya lagi kurang bagus dan juga makanya sinyalnya juga kurang bagus dan juga lagi ada di pedesaan. Nah, oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya-tanya semuanya. Oke, sukses untuk ujiannya dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.